Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam dimanapun Pak berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan presentasi kami mengenai metode dan riset pemasaran digital yang dilakukan oleh perusahaan Hyundai di bidang otomotif. Kemudian ini adalah profil mengenai perusahaan Hyundai. Hyundai Motor Company merupakan divisi dari Hyundai Kia Automotive Group sebagai produsen mobil terbesar di Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1967 oleh seorang yang bernama Chung Ju-young. Dan serta perusahaan ini sanggup menembus pasar internasional yang biasanya selalu dirajai oleh pabrikan otomotif Jepang. Kemudian ada dua pilihan metode riset penelitian. Yang pertama survei. Teknik atau metode yang digunakan dalam survei ini adalah purposive sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak, di mana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Kemudian yang kedua adalah penelitian perkembangan. Metode penelitian pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas daripada produk tersebut. Penelitian ini menjadi yang paling umum digunakan dengan melibatkan situasi di mana produk akan dikembangkan. Kemudian ada analisis sebagai penutup produk akhir dievaluasi. Metode riset yang paling cocok adalah penelitian perkembangan dan survei. Berdasarkan situasi, keberadaan mobil hybrid ini bisa mengurangi polusi. Karena polusi di Indonesia telah mencapai yang tinggi hingga 60% atau setingkat konsentrasi PM 2,5. Tertinggi yakni 34,3 ya, dengan penggunaan BBM yang semakin meningkat membawa pengaruh buruk lebih. Dalam berdasarkan waktu, dengan adanya larangan penggunaan emisi atau pengurangannya pemakaiannya di dunia pada 2030, dan dengan berbagai isu lingkungan lainnya, membuat kita mendapatkan informasi yang tertuju pada keinginan perusahaan. Dan untuk indikator utamanya adalah meningkatnya pengguna mobil hybrid dengan beralihnya orang-orang dari BBM ke mobil listrik. Oke, selanjutnya ada metode riset yang paling cocok digunakan oleh Hyundai. Tadi sudah sempat disinggung oleh teman saya, metode riset yang paling cocok digunakan atau dilakukan oleh Hyundai adalah survei dan penelitian perkembangan. Hyundai dapat melakukan survei kepada masyarakat untuk mencari tahu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam berkendara dari segi kebiasaan, kualitas kendaraan, dan hal lainnya. Teknik survei yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel kualitas kendaraan yang dapat digantikan dengan tenaga listrik. Dengan begitu, Hyundai dapat mengembangkan produknya dengan bantuan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan pasar tersebut. Setelah melakukan metode dan riset tersebut, maka terlahirlah produk baru dari Hyundai Motor Company, yaitu Ioniq 5. Dengan menggunakan metode riset tersebut juga, Hyundai memasarkan produknya terbarunya, sehingga produk yang dipasarkannya sesuai dengan target pasarnya. Next. Nah, berikut ini merupakan anggaran yang dikeluarkan Hyundai. Yang pertama untuk brand ambassador, Hyundai menyewa BTS, berkisar dengan BTS untuk menjadi brand ambassador, dan anggaran yang dikeluarkan adalah $63 juta. Dan untuk biaya konten kreator yaitu Fitra Eri sebesar $65 juta. Lalu untuk biaya marketing yaitu YouTube dan Instagram sebesar $7.655.000. Dari ini merupakan sumber daya manusianya dan tools-nya. Yang pertama ada marketer, yaitu tugasnya agar informasi dan branding mobil Hyundai Ioniq 5 sampai ke target audiens. Lalu ada brand ambassador, yaitu untuk menarik perhatian audiens dengan bekerjasama dengan seseorang atau grup. Lalu platform digital yang digunakan Hyundai yaitu media sosial untuk mempromosikan mobil Ioniq 5 seperti YouTube dan Instagram. Selanjutnya, bagaimana cara pemasaran yang dilakukan oleh Hyundai? Hyundai memasarkan produknya yaitu mobil terbarunya Ioniq 5 melalui media sosial menggunakan semua
konten seperti audio, visual, dan teks. Tetapi cara pemasaran yang paling dominan adalah mereka menggunakan visual dan teks. Mereka memasarkan produknya melalui ads yang ada di berbagai media sosial seperti Instagram dan YouTube. Untuk dampak, Ioniq 5 mendapatkan respon positif bagi para penikmat otomotif atau pengguna kendaraan di Indonesia sendiri. Pengguna mobil listrik menjadi meningkat pada 24 November 2022. Pemesanan Ioniq 5 meningkat sebanyak 3.500 unit. Melihat antusiasme yang tinggi tersebut, Hyundai Motor Indonesia pun tidak tinggal diam dan segera meningkatkan kapasitas produksi demi memenuhi permintaan konsumen. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kelompok. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat malam dan terima kasih. Udah.